Hari ini, 9 hari sebelum pernikahan, Danang dan Ratu pergi ke toko perhiasan untuk mencari cincin pernikahan. Mereka sengaja membelinya mendadak saat mendekati hari H. "Menurutmu, mana yang paling cantik?" tanya Danang. Yang mana ya?" Ratu melihat dan membandingkan satu persatu cincin pasangan yang ditunjukkan pegawai toko. Mereka mengunjungi toko yang sama. Toko tempat Danang membeli 2 cincin pertunangan. Di jari Ratu sudah tersemat 2 cincin tunangan. Tidak lama lagi, akan ada 3 cincin yang melingkar di jari lentik milik Ratu itu. Gadis itu memilih cincin dengan model simpel. "Ini saja." "Ini?" tanya Danang memastikan pilihan Ratu. "Iya. Ini modelnya sederhana, aku suka." "Oke. Tolong bungkus yang ini, Mbak." Danang menyerahkan pilihan gadis itu kepada pelayan agar segera dibungkus. Marcel menemukan alamat Tracy dari internet. Tidak mudah untuk mencari seseorang di zaman sekarang. Asalkan ada sedikit informasi, mereka bisa langsung mencarinya secara lengkap. Di sini. "Semoga saja dia ada di rumah," gumam Marcel. Ia menekan tombol bel 2 kali. "Siapa ya?" tanya Tracy saat membuka pintu. Ia memperhatikan wajah Marcel. Khawatir jika pria itu adalah penjahat. Dia hanya berdua dengan anaknya, Suci, di rumah. Tidak ada laki-laki sama sekali di rumah itu. Hal itu membuat Tracy sangat waspada dan berhati-hati. Walaupun perumahan itu terkenal sangat baik keamanannya. "Saya bukan orang jahat. Anda tidak perlu khawatir, Bu. Saya mantan muridnya Pak Danang. Nama saya Marcel," ucap Marcel mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri. "Oh, saya Tracy. Tapi, ada perlu apa ya?" "Mas Danang tidak di sini," jawab Tracy. "Saya ingin berbicara dengan Ibu. Saya juga tahu kalau Pak Danang sedang di Jakarta. Bisakah kita bicara sebentar?" Marcel menatapnya penuh harap. Hanya wanita ini yang bisa membantunya menggagalkan pernikahan Ratu dan Danang. Semoga saja, wanita di hadapannya itu bisa diajak bekerja sama. "Bisa. Silakan masuk." Tracy mempersilakan Marcel masuk. Mereka duduk di ruang tamu. "Sebentar, saya permisi ke belakang dulu," pamit Tracy. Ia ingin membuat teh untuk tamunya. Saat ia di dapur, Suci keluar dari kamar. "Mama," panggil Suci. Gadis kecil itu sangat menggemaskan. Ia berjalan sempoyongan menuju dapur. Ia baru saja bangun tidur siang. Tracy kembali ke ruang tamu dengan secangkir teh untuk Marcel. Satu tangan menggendong Suci, satu tangan yang lainnya membawa cangkir teh. Ia menaruh teh di meja lalu duduk sambil memangku Suci, putrinya. "Gadis kecil ini, putri kalian?" tanya Marcel hati-hati. Ia tidak mau membuat wanita itu marah. Jangan sampai harapan mereka satu-satunya hilang. Aji dan Raja sedang menanti keberhasilan Marcel. "Benar. Dia putri kami." "Maaf, ada apa sebenarnya dengan Mas Danang? Kenapa Anda mencari saya jika Mas Danang ada di sana?" tanya Tracy. Ia masih curiga dengan kedatangan Marcel. Pembantunya sedang tidak ada di rumah. "Saya kesini untuk meminta tolong kepada Anda, Bu." "Minta tolong? Tapi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kita tidak saling kenal dan baru bertemu hari ini untuk pertama kalinya." "Saya tidak mengerti maksud Anda," ucap Tracy kebingungan. "Suami Anda akan menikah dengan orang yang saya cintai. Saya ingin Anda membantu saya menggagalkan pernikahan mereka. Bisakah saya memohon kepada Anda?" Marcel membujuk Tracy agar mau membantunya. Ia juga memasang wajah sedihnya. Berharap wanita di hadapannya ini tersentuh. Namun, ia harus menelan kekecewaan. "Maaf Mas. Kami sudah bercerai. Saya tidak punya hak untuk melarang Mas Danang menikah lagi," ucap Tracy dengan berderai air mata. Ia mencoba melupakan mantan suami yang sudah menemaninya selama 2 tahun. Melihat wajah sedih Tracy, Marcel bisa menebak jika wanita itu sebenarnya masih mencintai Danang dan tidak ingin berpisah. Ia menggunakan itu untuk membujuknya. "Maafkan saya. Saya tidak bermaksud mengungkit luka hati Anda. Jika masih mencintai Pak Danang sampai sebesar ini, mengapa Anda harus bercerai?" tanya Marcel. Ia mengorek perasaan Tracy terlebih dulu, baru setelahnya ia akan menghasutnya untuk mengejar Danang.
Saya sangat mencintainya, tapi dia tidak mencintai saya. Dia memiliki tunangan saat ia menikah dengan saya. Kami berjanji untuk hidup bersama selama 3 tahun. Waktu kami bersama telah habis. Tidak ada yang bisa saya lakukan lagi. X. Anda memiliki anak bersama Pak Danang. Anda bisa memperjuangkan dia kembali. Walaupun tidak demi Anda sendiri, setidaknya perjuangkan dia demi putri Anda. Saat dia besar nanti, dia pasti akan bertanya dan mencari ayahnya. Tidakkah Anda berpikir ke sana? Tracy terdiam. Ia terlihat berpikir. Memang benar, mereka memiliki putri yang akan tumbuh besar. Suci pasti akan mencari ayahnya. Pernikahan rahasia mereka selama 3 tahun itu tetap akan diketahui oleh tunangan Danang saat ini. Anda memperjuangkan ayah dari putri Anda. Sedangkan saya sedang memperjuangkan cinta saya. Kami saling mencintai, tapi kekasih saya terpaksa menikah dengan Pak Danang demi ayahnya yang sedang sakit-sakitan. Saya mohon Bu. Marcel berlutut seolah-olah ia sedang memohon agar kekasihnya bisa kembali padanya. Jika Marcel seorang aktor, dia layak mendapatkan gelar aktor terbaik. Aktingnya benar-benar terlihat nyata. Wanita itu meresapi ucapan Marcel. Jika wanita itu tidak mencintai Mas Danang, aku masih bisa mendapatkan Mas Danang dengan mudah, pikir Tracy. Saya bersedia. Saya akan menggagalkan pernikahan mereka. 3 hari sebelum pernikahan, saya akan meminta Mas Danang untuk datang ke sini. Kamu harus memastikan kekasihmu mengikuti Mas Danang ke sini, bagaimana? Oke. Deal? Marcel mengulurkan tangan. Deal. Tracy menyambut uluran tangan Marcel. Mereka berdua sepakat untuk saling membantu. Marcel segera kembali ke Jakarta. Tugasnya di Semarang sudah selesai. Ia dan Raja harus membuat Ratu mengikuti Danang saat Tracy menyuruhnya pulang ke Semarang. Ah, aktingku memang sangat keren. Raja, tinggal giliranmu meyakinkan Ratu supaya masuk ke dalam rencana kita. Tiba dari Semarang, Marcel menyuruh Raja untuk pergi ke rumah Aji. Ia takut terjadi hal seperti kemarin. Jangan sampai rencana mereka didengar oleh Haruna. Kita harus memikirkan cara untuk menjebak Ratu. Apa kalian punya ide? Tanya Raja. Ia memang ada ide, tapi itu terlihat seperti Raja menjelekkan Danang. Aku yang akan mencari Ratu. Aku akan menemuinya di sekolah besok. Marcel, coba kirimkan foto Danang dengan wanita itu. Aku akan menunjukkan itu padanya. Semoga dia tidak berpikir macam-macam, ucap Aji. Hah. Aku sangat beruntung memiliki sahabat yang sangat perhatian seperti kalian. Sini. Biar aku peluk kalian. Raja mengangkat tangannya. Oga ah. Teriak mereka bersamaan. Marcel melempar bantal ke wajah Raja. Diskusi berakhir dengan saling menghajar pelan. Mereka sudah berusia 22 tahun, tapi mereka masih suka berpura-pura berkelahi. Saling menghajar pelan dan tertawa setelahnya. Pasang yang benar, perintah kepala wedding organizer. Seminggu sebelum pernikahan, sudah mulai terlihat kesibukan di rumah Ratu. Mereka sudah menyewa jasa wedding organizer. Hari ini, mereka mulai memasang besi untuk tenda. Sang pengantin wanita dan pengantin pria masih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ratu meminta cuti 3 hari sebelum pernikahan mereka. Sementara Danang, ia hanya tinggal menyelesaikan satu pekerjaan. Perjanjian kontrak dengan perusahaan konstruksi untuk memperbaiki beberapa bangunan apartemen yang mulai terlihat tua. Tok tok tok. Masuk. Ceklek. Permisi Bu. Ada yang mencari Ibu, ucap Satpam. Mencari saya? Siapa? Mantan siswa di sini. Namanya Marcel Bu. Oh. Suruh ke ruangan saya. Satpam itu kembali ke gerbang. Dia membuka pintu gerbang dan menyuruh Marcel pergi ke ruangan BP. Ratu sudah menunggu di ruangannya. Namun, saat pria itu masuk, Ratu mengernyit heran. Aji? Tadi kata Satpam? Tadi Marcel yang bertanya pada Satpam. Tapi, saya yang mau bertemu Ibu. Duduklah. Katakan keperluanmu. Ibu lihat ini. Apakah dia calon suami Ibu? Aji menunjukkan foto mereka di resto saat bertemu dengan Danang. Heh. Ratu mendesah.
Ia menatap tajam ke arah Aji. "Apa maksudnya dengan foto ini? Kamu ingin mengacaukan pernikahanku dengan Mas Danang?" tanya Ratu dengan nada sinis. Ia tidak percaya dengan apa yang ditunjukkan oleh Aji. "Jika foto ini tidak cukup, Ibu bisa pergi ke alamat ini." Aji menyerahkan alamat rumah Tracy di Semarang. "Di sana, Ibu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Mungkin jika saya yang berkata, Ibu akan berpikir jika saya membantu Raja. Tapi, selain sahabat saya Raja, Ibu juga orang yang berarti di hidup saya. Saya tidak bisa diam saja saat melihat guru saya dibohongi. Saya permisi Bu." Aji meninggalkan ruangan itu. Ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tinggal menunggu serangan terakhir dari Tracy. Berhasil tidaknya usaha mereka, semua tergantung Ratu. Jika gadis itu memilih tidak peduli, maka semuanya berakhir sudah antara Raja dan Ratu. Setelah kepergian Aji, Ratu mengambil kertas di atas meja. Dia menatap kertas itu cukup lama. Sejak 2 tahun lalu, Ratu sudah curiga dengan sikap Danang. Tunangannya itu sering menelepon diam-diam. Ratu selalu mencium bau parfum wanita di bajunya. Wangi itu sampai melekat di indera penciumannya. Setiap kali Danang pulang, wangi parfumnya selalu 2 macam. Ratu pikir, Danang memiliki wangi favorit yang lain. "Siapa dia, Mas? Kekasihmu yang lain atau teman kerja biasa?" Tidak bisa dipungkiri, ia tetap terganggu. Hatinya merasa resah. Ia merelakan cintanya demi pria yang dianggap baik oleh ayahnya. Namun, bagaimana kalau pria itu tidak sebaik yang terlihat orang-orang? Ia menyimpan alamat itu di dalam tas. Mungkin, ia akan membutuhkan alamat itu suatu saat nanti. Entah keberuntungan berpihak kepada siapa. Hari kelima sebelum pernikahan, Danang menerima telepon dari Tracy. Mantan istrinya itu memberitahu jika putri mereka sedang sakit. "Apa tidak sebaiknya pergi setelah pernikahan? Ini sudah tinggal berapa hari lagi." "Masa kamu mau pergi?" ucap ayahnya, Sony. Danang janji, 1 hari sebelum hari pernikahan, Danang akan pulang. "Ini sangat penting, Pak." Danang meminta izin kepada ayahnya. Hari ini, Sony dan Danang sedang ikut memantau proses dekorasi pelaminan. Tidak disangka, Tracy menelepon Danang. Ratu yang memang sudah curiga sejak lama, merasa ada celah untuk membuktikan kecurigaannya. Ia juga ingin membuktikan apakah ucapan Aji bisa dipercaya atau hanya tipu muslihat untuk menggagalkan pernikahannya. Setelah Danang pergi ke bandara, Ratu berpamitan kepada ayahnya untuk pergi mengunjungi teman yang sedang sakit. Ia menyusul Danang ke Semarang dengan menggunakan mobil. Ia pergi mengemudikan mobilnya sendiri karena takut rencananya gagal jika membawa Faris. Ratu membawa sopir cadangan, seorang wanita. Rasanya akan lebih aman jika sesama wanita. Ratu tidak mau berhenti. Ia mengemudikan mobilnya bergantian selang beberapa jam sekali. Ia harus segera tiba di Semarang. Jarak Jakarta-Semarang lumayan jauh. Ratu yakin, Danang sudah tiba sejak semalam. Namun, sampai pagi, Ratu masih di perjalanan. Pagi hari, ia baru tiba di Semarang. Mereka memarkir mobilnya sedikit jauh dari rumah Tracy. Ratu dan sopir cadangan itu bersembunyi di belakang pohon, tak jauh dari rumah Tracy. Langit masih gelap di jam 5.30 pagi. Ia melihat Danang keluar dari rumah bersama seorang wanita dan menggendong anak kecil. Mereka terlihat panik dan masuk ke dalam mobil. "Kita ikuti mereka." Ratu segera berlari kembali ke dalam mobil dan membuntuti mobil Danang sampai tiba di depan rumah sakit. Ratu turun dan bertanya ke bagian pendaftaran setelah Danang pergi dari sana. "Permisi Sus." Mereka terlihat panik, "Ada apa ya?" "Maaf, Mbak ini siapa?" tanya perawat. "Saya kerabat jauhnya. Dia tidak pernah bilang kalau punya keluarga di sini." "Jadi, ada apa dengan Mas Danang?" "Pak Danang membawa anaknya untuk dirawat karena demam tinggi." "Dek." "Oh, begitu. Saya susul Mas Danang dulu." "Terima kasih suster," ucap Ratu. Ia menyembunyikan rasa terkejutnya. "Sama-sama." Ratu berlari bersama sopir cadangannya. Ia sampai di depan ruang perawatan suci. Dengan tangan gemetar, ia memegang gagang pintu. Perlahan-lahan membukanya. Danang dan Tracy sedang berpelukan. Wanita itu sangat cemas melihat putrinya sedang diperiksa oleh dokter.
Untuk meredakan kecemasan Tracy, Danang terpaksa memeluknya. Ia tidak menyadari, ada wanita lain di ruangan itu yang meneteskan air mata. Mas Danang. Gadis itu memanggil Danang dengan suara gemetar. Ratu. Danang terkejut saat menoleh dan melihat Ratu berdiri di tengah pintu yang terbuka lebar. Ia segera melepaskan Tracy dan menghampiri tunangannya. Gadis itu terus terpaku menatap Tracy dan anak kecil yang terbaring dengan jarum infus yang sedang dipasang oleh perawat. Sayang, kamu mengikuti aku? Tanya Danang dengan canggung. Kebohongannya akhirnya terbongkar. Dia? Siapa? Tunjuk Ratu ke arah ranjang rawat. Aku bisa jelaskan semuanya. Jelaskan, Mas. Ratu mengucapkannya dengan tenang. Ia mengusap air matanya. Seolah tidak ada yang terjadi. Melihat sikap tenang Ratu, Danang pun bisa bercerita dengan tenang. Ia menceritakan semua kejadiannya dari awal sampai akhir. Tracy hanya diam terpaku. Ia tidak ingin salah bicara, jadi ia memilih diam. Jadi, wanita itu menikah denganmu selama 3 tahun dan anak itu adalah anakmu, Mas? Tanya Ratu. Benar. Aku minta maaf. Maaf telah membohongimu selama 3 tahun, ucap Danang penuh penyesalan. Permintaan maafmu, aku terima. Aku maafkan kamu, Mas. Tapi, pernikahan kita batal. Ratu berlari pergi setelah memutuskan untuk membatalkan pernikahannya bersama Danang. Ratu! Tunggu, seru Danang. Namun, gadis itu terus berlari. Danang ingin mengejar, tapi putrinya sedang membutuhkan dirinya sekarang. Ia hanya bisa melihat kepergian Ratu dengan tatapan sedih. Gadis itu sudah membatalkan pernikahan mereka. Habis sudah impian dan angan-angannya selama ini.